Jakarta Utara, pelabuhan tersibuk di Indonesia mendadak berubah menjadi lokasi penyelidikan terbesar tahun ini. Sebuah kontainer bekas yang rencananya akan dilelang sebagai scrap metal ditemukan mengeluarkan bau menyengat saat pekerja mencoba memindahkannya ke area bongkar muat. Ketika pintu baja itu dibuka, hawa dingin bercampur anyir langsung menyeruak. Di dalamnya, tersusun berlapis-lapis, terdapat 52 jasad manusia. Sebagian masih utuh, sebagian lainnya mulai membusuk, dan beberapa menunjukkan tanda-tanda mutilasi yang dilakukan secara rapi, seolah mengikuti prosedur industri. Tidak ada dokumen resmi, tidak ada catatan manifest. Hanya label kecil berbahasa asing yang ditempelkan di dinding kontainer, tanpa penjelasan asal maupun tujuan. Pertanyaan pun mencuat. Dari mana kontainer ini datang? Siapa yang mengirimnya ke Jakarta? Dan, yang paling mengerikan, mengapa 52 tubuh ini diperlakukan seperti barang kiriman? Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pagi itu, langit tampak suram meski matahari sudah naik. Hujan semalam masih meninggalkan genangan di sela tumpukan kontainer berkarat. Bau solar bercampur garam laut dan keringat para buruh. Di antara suara mesin derek dan peluit kapal, tak ada yang menyadari sesuatu yang ganjil telah berdiam di ujung dermaga Blok C17 sejak 3 hari lalu. Sebuah kontainer bekas, cat birunya pudar, tanpa nomor manifest, tanpa segel perusahaan pelayaran manapun. Seorang mandor bernama Sudarno, 48 tahun, adalah orang pertama yang curiga. Saat memeriksa daftar bongkar muat pagi itu, ia menemukan kode yang tidak tercatat di sistem bea cukai. Ini kontainer siapa? Gumamnya sambil menyeka keringat di pelipis. Sopir truk yang menurunkan kontainer itu 2 hari lalu pun tidak kembali untuk menjemput. Awalnya, Sudarno hanya mengira itu kesalahan administratif. Tapi menjelang siang, buruh-buruh mulai mengeluh soal bau yang aneh. Bukan bau solar, bukan ikan busuk, melainkan sesuatu yang jauh lebih tajam, seperti daging basi yang direndam dalam karat. Dari arah pojok situ, "Pak," kata salah satu buruh sambil menunjuk ke kontainer biru. "Bau banget, bikin mual." Sudarno mendekat dengan kain basah menutupi hidung. Semakin dekat, semakin kuat bau itu menusuk. Lalat beterbangan di sekitar pintu baja yang mulai berkarat. Salah satu selnya berderit pelan tertiup angin laut. Di tanah, genangan air berubah warna kecoklatan. Ia memanggil Seno, petugas keamanan pelabuhan. Mereka memutuskan membuka segel manual, berpikir mungkin di dalamnya hanya ada bangkai hewan dari pengiriman beku yang gagal. Tapi begitu kunci baja diputar, udara pengap langsung menyeruak. Bau busuk pekat menghantam seperti tembok tak kasat mata. Seno spontan mundur, menahan muntah. "Gak usah dibuka semua dulu," teriak Sudarno, tapi pintu sudah terkuak separuh. Dari balik gelap kontainer, tampak tumpukan plastik putih kusut. Beberapa sudah robek, memperlihatkan sesuatu yang menyerupai kulit manusia berwarna abu keunguan. Lalat berdengung keras, ribuan jumlahnya. Seno memegangi mulutnya, tubuhnya gemetar. "Pak, itu bukan daging hewan, Pak." Sudarno tak menjawab. Tangannya dingin, matanya terpaku pada satu pemandangan di ujung kontainer. Jari manusia mencuat dari sobekan plastik, kaku dan kehitaman. Pukul 11.32 WIB, laporan darurat dikirim ke pos pol pelabuhan. 15 menit kemudian, area Blok C17 dipasangi garis polisi kuning. Unit Inavis datang dengan masker penuh dan pakaian pelindung. Wartawan mulai berdatangan, tapi dilarang mendekat. AKP Raffi Ardiansyah, Kepala Unit Reskrim Polres Pelabuhan, tiba di lokasi sekitar pukul 12.10. Ia menatap kontainer itu lama dari kejauhan sebelum mengenakan sarung tangan dan masuk bersama tim. "Catat suhu di dalam," katanya singkat. Petugas mencatat 35 derajat Celcius, panas, lembab, dan hampir tanpa oksigen. Bau pembusukan sudah mencapai tahap lanjut. Di dinding logam, muncul bercak-bercak hitam seperti jelaga. Di dalam, setidaknya 52 jasad manusia ditemukan, sebagian masih utuh, sebagian terpotong di bagian tertentu, tangan, kaki, dada. Tubuh-tubuh itu diposisikan miring, ditumpuk bertingkat, dibungkus plastik transparan seadanya. Sebagian besar sudah membusuk, tapi lihat ini, ujar salah satu petugas forensik menunjuk ke barisan belakang. Ada 6 jasad yang masih relatif segar. Kulitnya belum berubah warna, rambut masih menempel, bahkan kuku masih utuh.
Ini seperti mayat yang baru meninggal beberapa hari. AKP Raffi menatapnya tajam. Beberapa hari? Kontainer ini sudah di sini 3 hari. Artinya, ada kemungkinan pembunuhan dilakukan di tempat lain, dan mayat baru dikirim ke sini setelah pelabuhan sudah tutup malam hari. Di bagian lantai, mereka menemukan label kecil yang nyaris pudar bertuliskan Frozen Meat Export, PT Maritim Jaya Logistik. Tapi ketika dicek di sistem manifest, nama perusahaan itu tidak terdaftar. Raffi berjongkok, menatap label itu. Jangan sentuh dulu. Foto semua dari berbagai sudut. Petugas forensik mengangguk dan memotret tiap sisi. Sementara itu, di luar area garis polisi, puluhan pekerja pelabuhan berkumpul di balik pagar kawat. Bisik-bisik mulai menyebar. Tak sampai sore, berita sudah bocor ke media online. Judul-judul clickbait bermunculan. 52 jasad ditemukan di kontainer bekas Tanjung Priuk. Diduga korban perdagangan organ, polisi tutup akses dermaga. Namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian. Menjelang malam, area pelabuhan diguyur hujan lebat. Sisa bau busuk kini menyebar ke sepanjang jalur logistik, menembus masker. Tim forensik sibuk mengevakuasi jasad ke mobil pendingin. Prosesnya lambat karena setiap tubuh harus difoto dan diberi label numerik. Nomor 1 sampai 20 sudah aman, lanjut barisan belakang, kata seorang petugas sambil menulis di papan log. Di antara tumpukan itu, seorang anggota baru tiba-tiba berseru, "Pak, di bawah tumpukan jasad ini ada sesuatu lagi." Semua berhenti. Dengan hati-hati, mereka mengangkat satu persatu tubuh yang menutupi dasar kontainer. Dan di sana, menempel di dinding logam bagian bawah, ditemukan catatan kertas berlaminasi, berlumur darah tapi masih bisa dibaca. Tulisan tangan rapi, menggunakan spidol hitam. Mereka tidak mati di laut. Mereka dikirim pulang. Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan yang menetes di atap logam. AKP Raffi menatap tulisan itu lama, lalu berkata pelan, "Kita baru buka pintu dari neraka." Pukul 22.30, setelah evakuasi selesai, kontainer disegel ulang untuk dibawa ke laboratorium forensik RS Polri Kramat Jati. Total, 52 jasad. Usia berkisar antara 18 hingga 45 tahun, pria dan wanita. Dari pakaian yang masih menempel, sebagian tampak seperti seragam kerja pabrik, sebagian lagi pakaian kasual, tanda mereka bukan awak kapal. Sebelum meninggalkan lokasi, Raffi memandang kembali ke arah dermaga. Lampu-lampu kapal memantul di permukaan air hitam, seperti bayangan mata yang mengintip balik. Ia tahu, ini bukan kasus pembunuhan biasa. Jumlah korban terlalu banyak. Cara penempatannya terlalu sistematis. Kalau ini cuma buangan, kenapa dikirim ke sini? Tanya Yudi, anak buahnya. Raffi menjawab tanpa menoleh. Karena pelabuhan ini bukan sekadar tempat kapal datang, tapi tempat rahasia dibuang. Ia menutup map laporan awal, lalu berjalan menuju mobil dinas yang sudah menunggu. Dan di balik deru hujan malam, pelabuhan Tanjung Priuk mulai berubah, dari pusat perdagangan terbesar di Indonesia, menjadi saksi bisu tragedi yang akan mengguncang negeri. Pagi berikutnya, udara di pelabuhan Tanjung Priuk terasa berat seperti diselimuti kabut garam dan sisa solar yang terbakar. Polisi sudah menutup akses menuju Blok C17 sejak dini hari. Jalur logistik dialihkan ke sisi barat dermaga, sementara para buruh diwajibkan berhenti bekerja hingga penyelidikan selesai. Di tengah kesibukan menertibkan wartawan dan warga yang mulai berkerumun di luar pagar, AKP Raffi Ardiansyah berdiri di depan pos keamanan pelabuhan, memeriksa hasil laporan awal dari tim manifest. Kontainer itu tidak terdaftar di sistem kepabeanan, kata Ibda Yudi, asistennya, sambil menunjuk layar laptop. Tapi yang lebih aneh, nomor kontainernya, MJLU 501239, juga gak ditemukan di database global pelayaran. Kode, MJLU, bahkan gak punya perusahaan resmi. Raffi mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Berarti ini nomor palsu. Betul, Pak. Tapi polanya rapi. Format huruf dan angka valid. Bahkan ada barcode di segel pintu. Kalau bukan orang dalam pelayaran, gak mungkin bisa bikin semirapi ini. Raffi menatap monitor itu lama. Berarti pelaku tahu sistem pelabuhan luar dalam. Di layar satelit CCTV pelabuhan, tim IT kepolisian memperlihatkan rekaman 3 hari sebelumnya. Pada pukul 23.41,
Sebuah truk kontainer warna putih masuk dari gerbang barat tanpa tercatat dalam daftar antrian. Plat nomornya tidak bisa terbaca jelas karena lampu terlalu silau. Truk berhenti di blok C17, menurunkan kontainer, lalu pergi kembali ke arah luar pelabuhan lewat jalur yang seharusnya dikunci. Durasi totalnya hanya 11 menit. Raffi mengernyit. 11 menit untuk menurunkan kontainer ukuran 40 kaki? Mustahil tanpa alat bantu. Yudi mengangguk. Makanya kami curiga, operator derek mungkin dilibatkan. Tapi pas kita tanya, semua bilang tidak tahu. Semua bilang tidak tahu. Raffi mengulang pelan, matanya tajam. Biasanya, itu berarti ada yang tahu, tapi takut bicara. Sementara itu, di ruang dingin RS Polri Kramat Jati, proses identifikasi jenazah dimulai. 52 tubuh kini telah ditata di ruang pendingin dengan label numerik. Dokter forensik Dr. Ratna Sihombing memimpin autopsi bersama tim gabungan. Sebagian besar korban meninggal karena sesak napas atau trauma tumpul di dada, lapornya pada notulen. Namun 6 korban terakhir menunjukkan luka potong bersih, seperti akibat benda tajam industri. Ia menunjuk ke satu mayat pria dengan bekas sayatan melingkar di leher. Lihat tepinya. Bukan pisau dapur, tapi blade logam tipis seperti alat pemotong daging pabrik. Petugas lain menambahkan, tidak ditemukan tanda pengikatan di pergelangan tangan. Artinya, sebagian mungkin sudah tak sadar waktu dipotong. Dari hasil sidik jari awal, baru 7 korban yang berhasil diidentifikasi. Semuanya pekerja migran yang dilaporkan hilang di luar negeri, 4 dari Malaysia, 2 dari Singapura, dan 1 dari Taiwan. Kalau mereka hilangnya di luar negeri, kenapa mayatnya bisa balik ke sini? Tanya Raffi yang datang sore itu untuk memantau langsung. Dokter Ratna menatapnya serius. Entah, Pak. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan pengiriman acak. Mayat-mayat ini dikirim dengan tujuan tertentu. Di ruang penyidik Polres Pelabuhan, papan besar penuh foto kini memenuhi dinding. Di sana terpampang potongan gambar dari CCTV, foto korban, serta catatan dari tim Bea Cukai. Di tengahnya, tulisan spidol merah tebal, MJL, siapa mereka? Raffi duduk di kursinya, menatap coretan di papan itu. Yudi masuk membawa setumpuk berkas baru. Pak, ini hasil penelusuran PT Maritim Jaya Logistik. Perusahaan itu sempat berdiri 8 tahun lalu di Surabaya, tapi sudah dibekukan sejak 2019. Kantornya sekarang kosong, tapi ada satu nama lama yang muncul di catatan pajak, Adrian Gunawan, mantan Direktur Pengiriman Kargo Laut. Raffi menoleh cepat. Alamat terakhir. Kompleks pergudangan fluid, tapi waktu kita datangi, udah gak ada siapa-siapa. Cuma satu penjaga bilang beberapa bulan lalu ada orang datang bawa map dan kamera. Katanya, mau cek arsip lama. Deskripsi. Pria, umur sekitar 40-an, pakai rompi logistik dan topi biru. Tapi identitasnya gak sempat dicek. Raffi menarik napas panjang. Kalau ini operasi lama yang hidup lagi, berarti ada yang pakai nama perusahaan itu buat kirim barang gelap. Yudi menatapnya ragu. Barang gelap kayak organ manusia, Pak. Raffi tidak menjawab. Ia hanya memandang foto mayat di papan itu. Kita belum tahu itu. Tapi jelas, mereka bukan mati kebetulan. Malamnya, ketika semua tim sudah pulang, Raffi masih duduk sendirian di ruang penyidik. Lampu neon berkedip pelan, dan suara kapal malam dari kejauhan terdengar seperti erangan panjang. Ia membuka kembali foto tulisan yang ditemukan di dalam kontainer. Mereka tidak mati di laut. Mereka dikirim pulang. Kata, pulang, berulang kali ia baca, seolah mengandung makna yang lebih dari sekadar pesan sinis. Siapa yang mengirim mereka pulang? Siapa yang punya akses untuk menggerakkan kontainer sebesar itu tanpa terdeteksi? Ia memutar kembali CCTV untuk kesekian kalinya. Di detik ke-48 video, tepat sebelum truk keluar gerbang, ada kilatan kecil, pantulan dari kaca spion yang memperlihatkan sebagian wajah sopir. Bukan jelas, tapi cukup untuk menegaskan satu hal. Sopir itu memakai masker bedah warna biru muda. Ia memperbesar frame dan mencetak gambarnya. Ini bukan sopir pelabuhan biasa, gumamnya pelan. Keesokan paginya, laporan tambahan dari tim forensik masuk. Ada hal baru yang membuat semua orang di ruang penyidik terdiam. Di salah satu tubuh wanita yang belum teridentifikasi,
ditemukan potongan chip logam kecil tertanam di bawah kulit bahu kanan. Awalnya dikira peluru, tapi setelah diperiksa, chip itu ternyata micrografit, sejenis alat pelacak industri. Yudi menatap hasil itu sambil mengerutkan kening. Chip kayak gini biasa dipakai buat pelacakan kargo, bukan manusia. Dr. Ratna menjelaskan, tapi serial numbernya unik. Kalau kita bisa lacak, mungkin bisa tahu di mana alat ini terakhir aktif. Raffi menatap chip itu lama sebelum berkata, "Lacak, sekarang juga." Beberapa jam kemudian, hasil pelacakan keluar dari tim siber. Nomor seri RFID itu terdaftar di sistem logistik internasional milik Global Freight Solution, sebuah perusahaan pelayaran asal Korea Selatan. Tapi titik terakhir sinyal chip itu tidak muncul di laut, melainkan di kawasan pergudangan lama, Cilincing, Jakarta Utara. Cilincing? Itu cuma 3 kilometer dari sini, kata Yudi kaget. Raffi langsung berdiri. Siapkan tim. Kita berangkat sore ini. Menjelang senja, 6 mobil polisi tanpa tanda sirine meluncur ke arah Cilincing. Jalanan sempit, penuh truk besar, aroma solar dan udara asin bercampur. Gudang yang dimaksud terletak di kawasan industri yang sudah lama tak beroperasi. Pagar besinya berkarat, catnya mengelupas, dan papan nama pudar bertuliskan, PT Maritim Jaya Logistik Unit Distribusi Jakarta. Saat mereka memasuki halaman, kesunyian menyelimuti. Beberapa burung gagak berterbangan dari atap. Yudi membuka kunci gembok dengan linggis. Pintu besi bergeser, menimbulkan suara seret panjang. Di dalam, hanya ada tumpukan peti kayu kosong dan drum oli bekas. Tapi di sudut ruangan, Raffi melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Timbangan digital besar, bekas noda darah kering di lantainya, dan lembaran plastik transparan yang masih menempel di dinding, sama persis dengan plastik pembungkus mayat di kontainer. Tempat ini bukan sekadar gudang, gumam Raffi pelan. Ini ruang pengepakan. Tim forensik memotret setiap sudut. Salah satu anggota menemukan kalender di dinding, tanggal terakhir yang dilingkari merah, 12 Oktober. Hari di mana kontainer misterius itu masuk pelabuhan. Dan di bawah kalender itu, ada catatan kecil tertulis tangan. 52 selesai. Kirim sebelum fajar. Yudi menatap tulisan itu dengan wajah tegang. Berarti mereka masih aktif. Pak, ini bukan akhir. Raffi mengangguk pelan. Iya, dan kalau benar masih aktif, berarti akan ada pengiriman berikutnya. Di luar gudang, hujan mulai turun lagi. Lampu jalan menyala satu persatu, menyoroti genangan air yang bercampur karat dan debu. Raffi berdiri di depan gerbang, memandangi arah pelabuhan yang tampak redup di kejauhan. Ia tahu, yang mereka buka bukan sekadar kasus pembunuhan massal. Ini adalah rantai gelap perdagangan tubuh manusia, tapi dengan cara yang lebih terorganisir, lebih sunyi, dan lebih rapi dari yang pernah ia lihat. Ia menatap chip kecil di tangannya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau ini barang kiriman, siapa yang pesan? Kalimat itu masih menggantung di benak Raffi ketika pagi berikutnya ia tiba di markas Polda Metro Jaya. Ruangan subdit kriminal khusus dipenuhi aroma kopi dan kertas lembab. Papan besar penuh peta jalur laut Asia Tenggara terbentang di dinding, dengan benang merah menautkan titik-titik pelabuhan dari Penang hingga Batam. Rapat koordinasi baru saja dimulai, menghadirkan tim gabungan dari Bea Cukai, Bareskrim, dan Imigrasi. Kombes Arman Siregar, perwira senior dari Direktorat Reserse, membuka rapat dengan suara datar namun tegas. Rekan-rekan, kontainer yang ditemukan di Tanjung Priuk bukan pengiriman tunggal. Berdasarkan data pelacakan, ada pola yang berulang, jalur kapal dari Port Klang, Malaysia, menuju Singapura, lalu transit ke Jakarta melalui agen logistik yang berbeda. Kita menemukan jejak identik di manifest pelayaran 3 bulan terakhir, dengan kode barang, Biological Samples for Research. Jumlahnya, 3 kali lipat dari muatan normal. Raffi menatap layar presentasi yang menampilkan citra satelit pergerakan kapal. Ada nama kapalnya. MV Seraya Daun, jawab Arman. Kapal kargo berukuran sedang, bendera Indonesia, milik perusahaan swasta yang terdaftar di Batam. Tapi ada masalah, kapal itu dilaporkan hilang 2 bulan lalu di Selat Malaka. Hilang? Ulang Yudi yang duduk di samping Raffi. Maksudnya tenggelam, Pak. Arman menggeleng. Tidak ditemukan puing, tidak ada sinyal darurat.
Seolah kapal itu menguap dari radar. Ia menatap tajam ke arah layar. Namun, 2 minggu setelah hilang, sistem pelabuhan kita justru mendeteksi sinyal AIS-nya aktif lagi, bukan di laut, tapi di jalur masuk Jakarta. Dan sinyal itu bertahan selama 1 jam sebelum mati total. Ruangan hening seketika. Raffi menegakkan badan. Artinya kapal itu masih ada, dan digunakan tanpa izin. Arman mengangguk perlahan. Ya, dugaan kuat, kapal itu dipakai sebagai pengangkut ilegal lintas negara. Kita sedang bicara soal jaringan perdagangan manusia yang memanfaatkan sistem pelayaran komersial. Tim gabungan segera bergerak cepat. Dalam waktu 2 hari, mereka menelusuri data port clearance dari Malaysia dan Singapura. Sebagian catatan memang mencurigakan, dokumen asli sudah hilang, tapi tersisa info digital atas nama perusahaan medis fiktif, Bionova Research Export SDN BHD. Alamatnya ternyata cuma kantor virtual di Kuala Lumpur, tanpa kegiatan operasional. Lebih mencurigakan lagi, signature di bawah dokumen bukan tanda tangan manusia biasa, melainkan hasil digital stamp otomatis yang diambil dari arsip lama 2018. Ini bukan pemalsuan amatir, komentar Raffi. Seseorang punya akses ke sistem dokumen resmi Malaysia. Benar, sahut petugas bea cukai. Dan mereka sengaja pilih jalur laut, karena pemeriksaan kargo di pelabuhan lebih longgar dibanding udara. Sementara itu, tim dari kepolisian Malaysia, melalui jalur Interpol Liaison, mengirim data penting. Manifest terakhir MV Seraya Daun memuat kontainer berpendingin untuk material organik, dengan tujuan akhir Tanjung Priuk. Di antara daftar kru, terdapat 1 nama yang sama dengan tersangka lama di Jakarta, Adrian Gunawan, mantan Direktur PT Maritim Jaya Logistik, yang dikira sudah meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan kapal di Laut Andaman. Raffi memandang berkas itu lama. Jadi dia tidak mati. Arman menjawab datar. Belum tentu. Bisa saja identitasnya dipakai orang lain. Tapi anehnya, paspor atas nama Adrian diterbitkan ulang di Penang tahun lalu dengan foto berbeda. Dan bagaimana bisa paspor itu lolos imigrasi? Orang dalam, Pak Raffi, jawab Yudi lirih. Jelas ini bukan kerja sendirian. Sore harinya, tim Cibercerime menemukan jejak digital mencurigakan. Dari nomor seri feed chip yang tertanam di bahu korban, ternyata muncul log aktivitas di server pelacakan global yang menggunakan domain bionovascan.net. Server itu aktif selama 15 menit setiap kali sinyal kapal melewati koordinat tertentu, lalu menghapus dirinya sendiri. Seolah seseorang memantau lokasi barang hidup-hidup, jelas teknisi IT. Raffi bertanya, ada jejak lokasi terakhir? Ya, Pak. Terakhir kali chip itu aktif bukan di laut, tapi di Port Klang Free Zone, Malaysia, area khusus tanpa pemeriksaan ketat. Dari situ, barang bisa naik kapal manapun tanpa dokumen. Arman menatap layar itu dalam-dalam. Kita temukan rantainya, tapi setiap ujungnya terpotong rapi. Rantai yang putus, gumam Raffi pelan. Selalu berhenti di tangan orang yang sudah hilang atau mati. Sementara penyelidikan internasional berjalan, di sisi lain Jakarta, 1 persatu buruh pelabuhan mulai buka suara. Salah satunya Udin, operator derek yang sempat bertugas malam saat kontainer itu tiba. Dengan wajah tegang, ia akhirnya mengaku pada penyidik bahwa malam itu memang ada perintah off record untuk menurunkan 1 kontainer tanpa pencatatan resmi. Siapa yang kasih perintah? Tanya Raffi. Orang yang bilang dari kantor pusat, jawab Udin, suaranya gemetar. Dia nunjukin ID pelabuhan, lengkap. Cuma, sekarang saya ragu ID itu asli. Soalnya waktu lampu padam sebentar, saya sempat lihat, di bagian bawah rompinya ada tulisan aneh. Huruf asing, kayak tulisan Korea atau Cina, saya gak ngerti. Raffi menatapnya tajam. Berarti orang itu bukan pekerja sini. Udin menunduk. Saya cuma nurut. Pak, malam itu dia bawa 4 orang lagi. Semuanya pakai masker. Setelah selesai, mereka kasih saya amplop. Suruh jangan ngomong. Baru besoknya saya dengar berita soal mayat itu. Keterangan Udin memperkuat dugaan awal. Ada keterlibatan tenaga asing. Data pelacakan kapal mengindikasikan jalur Seraya Daun pernah bersandar sebentar di pelabuhan kecil Pulau Pangkor, Malaysia, yang dikenal sebagai titik transit rahasia untuk pengiriman ilegal. Di sanalah, diduga, muatan manusia itu pertama kali dinaikkan. 2 hari kemudian,
Hasil cross-check dari Interpol akhirnya tiba. 1 dari 52 korban berhasil diidentifikasi lewat data gigi. Miriam Ong, warga negara Filipina, pekerja migran yang hilang dari Kuala Lumpur 2 bulan lalu. Catatan terakhir ponselnya menunjukkan pesan singkat yang dikirim ke kakaknya. Kami akan dipindahkan ke kapal malam ini. Katanya untuk kerja medis. Doakan aku. Setelah pesan itu, tak ada sinyal lagi. Raffi menatap layar ponsel itu, merasa perutnya menegang. Mereka pikir mau kerja. Ternyata dikirim sebagai barang. Arman menambahkan, jaringan ini bukan hanya perdagangan manusia, tapi bisa jadi bagian dari rantai gelap industri medis. Organ tubuh, percobaan biologis, atau apapun yang melibatkan biologi child shipment. Yudi menatap papan besar itu dengan wajah ngeri. Kalau begitu, mereka kirim tubuh manusia bukan buat dijual, tapi buat diuji. Raffi menghela napas berat. Apapun tujuannya, rantai ini harus kita patahkan. Malam itu, di depan jendela gedung Polda, Raffi berdiri menatap langit Jakarta yang berkabut asap pelabuhan. Dari kejauhan, suara kapal kargo masih terdengar samar seperti erangan logam di tengah laut. Ia tahu, ini bukan akhir. Di laut yang luas dan hitam, satu kapal entah di mana masih berlayar tanpa nama, membawa peti-peti lain yang belum ditemukan. Dan di setiap peti itu, mungkin masih ada manusia yang belum sempat dipulangkan. Di ruang pendingin forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, aroma etanol dan formalin bercampur jadi satu, menusuk tenggorokan setiap orang yang masuk. Dari balik kaca tebal, Raffi menatap satu meja bedah yang dikelilingi tim forensik lengkap dengan jas pelindung dan sarung tangan lateks. Lampu putih di atas meja memantulkan warna pucat pada tubuh-tubuh yang sudah kehilangan bentuk, tersusun dalam barisan logam. Tapi di antara semua yang tak lagi bisa dikenali, satu wajah masih tampak utuh. Wajah seorang perempuan muda. Kulitnya kecoklatan, rambut hitam panjangnya tergerai sebagian, seolah baru saja tertiup angin laut. Di ujung bibirnya masih tampak bekas luka kecil seperti torehan tali, dan di jarinya masih melekat cincin logam murah dengan ukiran nama samar, Dina. Korban nomor 27, kata Dr. Ratna, kepala tim forensik, tanpa mengalihkan pandangan dari lembar hasil identifikasi. Perempuan, diperkirakan usia 24-26 tahun. Kondisi tubuh masih relatif utuh karena berada di bagian tengah tumpukan. Kami temukan juga ponsel sederhana di dalam saku celana, tertutup kantong plastik tipis. Raffi melangkah mendekat, sementara Ratna menyerahkan kantong bukti kecil berisi ponsel yang layarnya retak. Kami sudah keringkan perangkatnya dan ekstrak datanya, lanjut Ratna. Ini hasil terakhir yang masih bisa dibaca. Ia menampilkan foto di layar, pesan singkat yang dikirim 2 bulan lalu, pukul 22.18 malam. Kapalnya tak jadi berlabuh. Katanya nunggu perintah. Aku takut, Lin. Banyak orang di bawah dek. Kayak dikunci. Raffi membacanya 2 kali. Suaranya pelan, tapi tegas. Nomor pengirim ini sudah diverifikasi. Sudah, Pak. Terdaftar atas nama Dina Apriliani, asal Jember, Jawa Timur. Berdasarkan laporan BNP 2 TKI, ia resmi berangkat melalui agen penyalur tenaga kerja ke Malaysia 3 bulan lalu. Tapi agen itu, Ratna menatap Raffi lama, tidak terdaftar di kementerian. Raffi menarik napas dalam-dalam. Jadi dia direkrut lewat jalur ilegal. Betul. Dan lebih parahnya, tambah Ratna, dari hasil uji jaringan sel tubuhnya, ada residu obat bius jenis ketalar dan formalin encer. Itu berarti korban tidak langsung tewas di laut. Bisa jadi disuntik lebih dulu sebelum tubuhnya dikirim. Beberapa jam kemudian, Raffi dan tim kecilnya terbang ke Jember. Rumah sederhana di tepi sawah desa Sumber Jambe menyambut mereka dalam suasana duka yang hening. Seorang perempuan paruh baya, Bu Lilis, duduk di teras dengan mata bengkak. Di pangkuannya, ada foto Dina, mengenakan kebaya wisuda sederhana, tersenyum malu di depan kamera. Saya pikir dia udah kerja di Malaysia, Pak. Suara Bu Lilis bergetar. Dia bilang kerja di pabrik sarung tangan. Katanya gajinya besar, bisa bantu adik-adiknya sekolah. Terakhir kali nelpon, dia cuma bilang kapalnya belum nyandar. Habis itu gak pernah bisa dihubungi lagi. Raffi menunduk hormat. Bu, apa Dina berangkat lewat agen tertentu? Iya, Pak.
Namanya PT Maju Bersama Sejahtera. Kantornya di Surabaya. Orangnya baik. Katanya bisa bantu cepat. Kami gak curiga. Soalnya ada surat kontrak lengkap. Raffi menatap Yudi yang berdiri di belakangnya. Catat nama agennya. Pastikan izin perusahaannya dicek ulang. Bu Lilis mengambil map kusam dari dalam lemari kayu. Ini semua dokumen Dina waktu berangkat. Tapi aneh, Pak, di tiket kapal, tanggal keberangkatannya beda sama tanggal dia kirim pesan terakhir. Harusnya dia udah sampai. Raffi memeriksa tiket itu. Di pojok kanan bawah, tertulis, Penang Port Klang Batam, Jakarta. Kapal itu tercatat bernama Seraya Dawn. Wajah Raffi langsung menegang. Kapal yang sama, bisiknya. Sore itu, di kantor imigrasi Surabaya, penyelidikan berlanjut. Data menunjukkan bahwa PT Maju Bersama Sejahtera baru berdiri 2 tahun lalu, tanpa kantor fisik, hanya memakai alamat sewaan. Pemilik resmi atas nama Harun Prawiro. Tapi ketika diselidiki lebih dalam, identitas itu ternyata fiktif. Foto KTP-nya identik dengan pelaku sindikat pemalsuan dokumen tenaga kerja di Johor yang sudah diburu Interpol sejak 2021. Yudi mengetuk meja dengan jari. Berarti agen TKI ini cuma topeng. Raffi mengangguk. Mereka menampung calon pekerja, menahan paspor, lalu menjual mereka ke jaringan luar negeri dengan dalih pelatihan kerja. Dari hasil pemeriksaan komunikasi di ponsel Dina, ditemukan satu kontak bernama Ko Adi, penyalur Malaysia. Pesan terakhir yang masuk berbunyi, "Tenang, semuanya aman. Kapal cuma transit sebentar. Besok kamu sudah kerja di tempat bagus." Nomor itu terlacak menggunakan kartu SIM asal Penang, yang kini sudah non-aktif. Tapi server komunikasi menunjukkan sinyal terakhirnya di sekitar perairan Langkawi, 2 hari sebelum Seraya Dawn dilaporkan hilang. Malam hari, di ruang penyidik Polda Metro, Raffi memandangi papan besar berisi foto para korban yang mulai berhasil diidentifikasi. Di tengah-tengah papan itu, foto Dina ditempel dengan garis merah yang menghubungkannya ke logo perusahaan fiktif. Di bawahnya, ada catatan tulisan tangan. 52 korban, 13 identitas TKI ilegal, 7 WNI resmi, 32 warga asing. Setiap wajah yang terpampang terasa seperti potongan kisah yang gagal diselamatkan. Sebagian besar korban berasal dari desa-desa kecil di Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi. Semua dijanjikan pekerjaan di luar negeri. Tak satu pun pulang. Ratna datang membawa berkas baru. Ada hal lain. Pak, kami menemukan tanda jahitan kasar di punggung Dina, seperti bekas pembedahan. Tapi organ dalamnya sudah tidak lengkap. Raffi menatapnya kaget. Maksudnya, diambil? Ratna mengangguk pelan. Kemungkinan besar. Ini bukan mutilasi acak. Ada pola medisnya. Hati dan ginjal diambil dengan presisi. Dan di 3 korban lain, luka yang sama muncul dengan sudut potong identik. Raffi terdiam lama. Jadi semua ini bukan sekadar pembunuhan, tapi pengambilan organ. Yudi yang sedari tadi membolak-balik dokumen berkata lirih, mereka direkrut untuk dijual, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai tubuh. Esok paginya, tim berangkat ke Batam. Titik awal para korban dikirim lewat laut. Di sebuah rumah kontrakan sempit di kawasan Tiban, seorang perempuan bernama Sari menunggu mereka dengan wajah gelisah. Ia adalah salah satu korban selamat, berhasil kabur dari kapal sebelum berangkat. "Saya kerja di agen itu, Pak," ujarnya dengan suara pelan. "Tugas saya ngurus paspor dan tiket calon TKI. Tapi beberapa bulan lalu, saya curiga. Banyak orang yang dikirim, tapi gak pernah balik. Waktu saya tanya, bos bilang mereka udah ditempatkan di rumah sakit Malaysia." "Rumah sakit?" tanya Raffi. "Iya. Katanya kerja bersih-bersih. Tapi waktu saya lihat foto kiriman teman saya di pelabuhan Port Klang, saya lihat mereka dikurung di ruang kontainer. Ada yang nangis, ada yang pingsan. Saya langsung kabur malam itu." "Kenapa baru sekarang bicara?" Sari menunduk, suaranya pecah. "Karena saya takut, Pak. 2 hari setelah saya kabur, orang-orang agen itu datang cari saya. Mereka bilang, kalau saya ngomong, saya bakal dikirim nyusul yang lain." Sore menjelang malam, Raffi berdiri di dermaga Batam. Di seberang lautan, lampu-lampu kapal Malaysia berkelip samar di kejauhan. Ia tahu,
di balik tenangnya air itu, ada ratusan nyawa yang tak pernah sampai ke daratan. Ia menatap foto Dina sekali lagi. Wajah muda dengan mata besar yang seolah masih menatap hidup. Yudi mendekat pelan. "Pak, kita akan teruskan penyelidikan ini ke Malaysia." Raffi menatap jauh ke Cakrawala. "Kita akan kemanapun rantai ini berakhir. Karena di balik setiap jasad yang mereka kirim, selalu ada wajah yang menunggu untuk dikenali." Dari kejauhan, suara kapal logistik terdengar samar menembus angin laut. Bau solar dan garam memenuhi udara, dan entah kenapa, di antara semua itu, Raffi merasa seperti mendengar lagi gema pesan terakhir Dina. Kapalnya tak jadi berlabuh. Kalimat yang kini menjadi satu-satunya petunjuk, dan satu-satunya janji bahwa laut belum selesai bicara. 2 hari setelah penyelidikan di Batam, Raffi bersama tim gabungan Bea Cukai dan Polda Metro diberangkatkan ke Surabaya. Jejak digital dari manifest pengiriman menunjukkan satu pola aneh. Kontainer bernomor sama dengan yang ditemukan di Tanjung Priok sempat tercatat singgah di Pelabuhan Kalimas, milik perusahaan ekspor-impor bernama PT Nusantara Prima Logistik. Nama perusahaan itu tak asing bagi beberapa penyidik senior, pernah terseret kasus penyelundupan minyak mentah tahun 2020, tapi berhasil lolos karena bukti tidak cukup kuat. Pelabuhan Kalimas yang itu padat, bau solar dan garam bercampur di udara. Truk-truk kontainer berderet menunggu giliran bongkar muat, sementara petugas berseragam oranye sibuk mencatat nomor segel di papan tulis besi. Raffi berdiri di depan gerbang depo logistik, menatap logo perusahaan yang mulai pudar di tembok besar, tulisan PT Nusantara Prima Logistik, dengan cat biru yang mengelupas. Ia menoleh ke Yuda, perwira muda dari Bea Cukai yang sejak awal mendampingi penyelidikan. "Ini tempatnya." Yuda mengangguk pelan. "Iya, Pak. Kontainer yang nomor serinya cocok dengan kasus Tanjung Priok terakhir kali tercatat di sini. Tapi mereka lapor muatan daging beku impor dari Malaysia." "Daging beku?" Raffi mengulang dengan nada dingin. "Kode impor berapa?" Yuda membuka ponselnya, memperlihatkan tangkapan layar dari sistem pelacakan. "HS Code 0202. Tapi lihat catatan ini, tanggalnya tak wajar. Mereka masukkan dokumen 2 bulan setelah kapal Malaysia itu dilaporkan hilang." Raffi menatap layar itu lama, kemudian berjalan perlahan masuk ke area depo. Suara baja beradu dari arah kiri ketika satu kontainer dibuka. Uap dingin keluar dari dalam. Pekerja-pekerja berseragam biru muda memperhatikan tim mereka dengan tatapan canggung. "Permisi," ujar Raffi, menunjukkan surat tugas. "Kami dari tim gabungan investigasi. Ada laporan nomor kontainer yang perlu kami periksa." Petugas administrasi yang berambut tipis itu tampak gugup. Ia mencari-cari sesuatu di laci, lalu berkata pelan, "Maaf, Pak, file fisiknya hilang waktu kami ganti sistem komputer bulan lalu. Tapi saya masih punya salinan manifestnya di gudang arsip, kalau Bapak mau lihat." Malam sudah lewat pukul 10 ketika Raffi dan timnya tiba di kawasan depo logistik Kalimas, Surabaya. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan genangan air dan aroma solar di udara. Lampu-lampu gudang memantul di permukaan aspal basah, sementara beberapa petugas berseragam Bea Cukai masih bekerja menurunkan kontainer dari kapal barang yang baru sandar sore tadi. Tempat itu tampak biasa, hiruk-pikuk pekerja, suara rantai baja, bunyi derek pelabuhan. Tapi di antara kesibukan itu, satu gudang tertutup seng warna abu-abu menjadi perhatian utama. Pintu gesernya terkunci rantai ganda, dan di atasnya terpasang papan kecil bertuliskan, "Unit pendingin, barang ekspor daging beku, non-inspeksi." Yudi menyorotkan senter ke arah gembok besar di depan pintu. "Ini bukan segel resmi, Pak. Plat logonya palsu." Raffi mengangguk, lalu memberi isyarat ke teknisi. Dengan pemotong baja, rantai itu diputuskan. Pintu geser bergeser perlahan, dan hawa dingin langsung menyeruak keluar bersama embusan aroma aneh, perpaduan antara amis dan karat logam. Di dalam, tumpukan kotak karton besar bertuliskan, "Frozen Beef Product," tersusun rapi di atas palet kayu. Tapi yang membuat Raffi berhenti di tempat adalah tulisan kecil di sisi kotak, "Container Code, MXD 4213, kode yang sama tercetak pada kontainer tempat 52 mayat ditemukan di Tanjung Priok. Mulai buka dari sisi kanan, perintahnya cepat." Petugas membuka satu kotak dengan pisau lipat. Bukan daging sapi yang mereka temukan, melainkan lapisan plastik tebal berisi es kering dan beberapa berkas dokumen dalam wadah tahan air.
Saat kertas itu dibuka, Raffi membaca bagian atasnya. Manifest Kargo, Port Klang, Jakarta. Muatan, Processed Meat Product, Frozen. Volume, 18,000 kg. Pengirim, Langkawi Shipping Forwarding Co. Penerima, PT Lautan Timur Abadi. Namun di sisi kanan bawah manifest, terdapat cap buram berwarna merah dengan tulisan tangan kecil. Supervisor, Haji Latupono. Latupono, gumam Raffi. Yudi mendekat. Itu nama yang juga muncul di berkas manifest digital milik Bea Cukai, Pak. Tapi di sistem, statusnya sudah dinonaktifkan sejak 2019. Cari file lamanya. Semuanya. Beberapa jam kemudian, ruang penyidikan dipenuhi tumpukan dokumen hasil printout dari database pelayaran. Raffi menatap layar laptop yang menampilkan arsip perjalanan kapal Seraya Dawn. Dari data pelacakan terakhir, kapal itu memuat 42 kontainer dari pelabuhan kecil di Langkawi, Malaysia. 4 diantaranya memiliki kode awalan yang sama, MXD 4220. Dan semuanya tercatat di bawah nama supervisor yang sama, Herman Latupono. Siapa orang ini? Tanya Raffi tanpa mengalihkan pandangan. Yudi membuka catatan dari arsip lama. Latupono dulu broker kapal barang, Pak. Dia pernah kerja untuk perusahaan ekspedisi di Batam, PT Mitra Samudra Sejahtera. Tapi tahun 2019 dia menghilang setelah kasus penyelundupan bahan kimia meledak di Tanjung Pinang. Dan dia muncul lagi lewat manifest palsu ini, potong Raffi cepat. Betul. Tapi yang aneh, Pak, nama ini masih aktif di sistem asuransi kargo. Jadi secara administratif, Latupono masih hidup dan menjalankan bisnisnya. Raffi bersandar di kursinya. Kalau begitu, seseorang sedang memakai identitasnya. Atau lebih buruk, dia sendiri yang mengatur semuanya dari bawah meja. Keesokan harinya, tim penyidik berangkat ke kantor pusat PT Lautan Timur Abadi, perusahaan penerima muatan di Jakarta Utara. Bangunannya tampak seperti kantor ekspedisi biasa, papan nama besar, deretan truk kontainer, dan pegawai yang sibuk dengan dokumen pelayaran. Namun ketika Raffi menunjukkan surat izin penyitaan, wajah manajer logistik langsung pucat. Kami cuma penerima, Pak. Barang dikirim sesuai dokumen. Kami nggak tahu isinya apa, ujarnya gugup. Semua berkas sudah lengkap dari pihak pengirim. Pihak pengirimnya siapa? Tanya Raffi. Langkawi Shipping Forwarding Co. Pak, kami cuma mitra transportasi. Raffi menatap sekeliling, lalu matanya menangkap papan jadwal pengiriman yang tergantung di dinding. Di pojok kanan atas, ada tulisan tangan dengan spidol merah. Next inbound, 5 kontainer MXD Series Rifle 2 weeks. Segera tahan semua kontainer itu. Jangan sampai keluar pelabuhan, perintah Raffi. Manajer itu mencoba tersenyum, tapi suaranya gemetar. Pak, kalau boleh tahu, sebenarnya ada apa dengan kontainer itu? Raffi menatapnya lurus. Kalau dugaan kami benar, isinya bukan daging. Sore menjelang malam, Raffi duduk di ruang arsip sementara di pelabuhan. Kertas manifest hasil analisa laboratorium kini tergeletak di depannya. Di balik cap palsu dan tanda tangan digital, ditemukan lapisan tipis tinta tambahan yang menunjukkan adanya microprint, semacam watermark pengaman yang biasa dipakai untuk transaksi ekspor-impor ilegal. Di bagian itu tertulis kode HLP19RX7MRT. Setelah dicocokkan dengan catatan lama, kode tersebut ternyata identik dengan dokumen penyelundupan yang dipimpin oleh orang yang sama, Herman Latupono. Raffi memejamkan mata sejenak. Jadi dia memang hidup. Yudi menatapnya, ragu. Tapi kalau dia hidup, kenapa tiba-tiba muncul lagi setelah 4 tahun menghilang? Karena dia tahu, dunia lupa dengan namanya, jawab Raffi lirih. Dan sekarang, dia kembali pakai jalur lama yang dulu pernah dipakainya untuk kirim bahan kimia. Bedanya, kali ini isinya manusia. Sementara itu di Belawan, Sumatera Utara, tim Intel Laut melaporkan hal yang membuat darah Raffi berdesir. Sebuah kapal kargo bernama MV Gracia, berbendera Panama, berlabuh tanpa jadwal resmi. Kapal itu tercatat berangkat dari Langkawi dengan dokumen ekspor processed meat yang sama, dan di dalam manifestnya, sekali lagi tertulis nama supervisor, Haji Latupono. Jadi dia aktif di 2 pelabuhan berbeda, kata Yudi. Bukan cuma aktif, jawab Raffi.
Dia punya rantai sendiri. Rantai pengiriman yang gak bisa dilacak sistem bea cukai. Ia berdiri, berjalan ke arah papan besar yang kini penuh benang merah dan foto. Di tengah papan itu, wajah Herman Latupono terpampang dari arsip 2018. Pria berusia 50-an, rambut setengah botak, senyum tipis seperti orang yang tahu rahasia besar dunia. Di bawah fotonya, Raffi menulis satu kalimat dengan spidol hitam. Broker kapal, bukan cuma pengirim, tapi penjaga pintu. Menjelang tengah malam, suara ombak terdengar samar dari luar gedung pelabuhan. Raffi berdiri di balkon, menatap kapal-kapal yang bersandar diam. Ia menyalakan rokok, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan sejak istrinya meninggal. "Kau tahu, Yud," katanya pelan, "dulu aku pikir penyelundupan cuma soal uang. Tapi ini beda. Ini tentang bagaimana orang memperlakukan manusia seperti barang." Yudi diam, menatap laut yang gelap. Kalau Latupono benar-benar otaknya, berarti ini udah lintas negara. Malaysia, Indonesia, bahkan mungkin Singapura ikut terlibat. Raffi mengangguk. Dan kalau rantai itu gak segera diputus, bukan cuma 52 jasad yang akan kita temukan. Petir menyambar jauh di arah utara, memantulkan kilatan cahaya di permukaan laut. Di kejauhan, lampu kapal kargo tampak redup, bergetar oleh ombak. Di atas menara kontrol pelabuhan, jam menunjukkan pukul 00.03, waktu yang sama dengan tanda pengiriman terakhir yang ditemukan di dokumen Herman Latupono. Raffi menatapnya lama. Mulai malam ini, kita berburu bayangan yang berlayar di atas nama orang mati. Ucapannya masih menggantung di udara ketika telepon satelit di meja rapat berdering keras, memotong keheningan malam di pelabuhan Tanjung Perak. Raffi menoleh cepat, dan saat ia melihat ID pemanggil dari Basarnas wilayah Laut Utara, firasatnya langsung mengeras. AKP Raffi Maulana, suara di seberang terdengar terengah. "Kami menemukan sesuatu. Koordinat 0605 LS 11214 BT. Ada anomali logam besar di dasar laut, sekitar 38 meter kedalaman. Bentuknya mirip lambung kapal kargo kecil." Raffi menegang. "Jenis kapal?" "Belum pasti, Pak. Tapi, suara itu menurun sedikit, ragu. Nomor lambung yang terekam sonar, sebagian cocok dengan kapal Seraya Daun. Kapal yang hilang itu." Raffi berdiri dari kursinya. "Kirimkan detailnya sekarang. Saya ke lokasi." Dalam 5 menit, ruangan itu berubah hiruk-pikuk. Yuda menutup map dokumen, wajahnya pucat. "Pak, Seraya Daun itu kapal yang sama yang bawa 42 kontainer dari Langkawi, termasuk seri MXD. Dan salah satunya jadi tempat 52 mayat dibuang," sambung Raffi cepat. Ia mengambil jaket tahan air. Kalau serpihan manifest Latupono merujuk ke jalur laut, berarti jawabannya ada di dasar laut. 3 jam kemudian, dini hari menjelang subuh, kapal cepat TNI Al melaju membelah ombak. Angin laut utara menusuk seperti bilah pisau tipis. Di kejauhan, garis lampu nelayan tampak seperti titik-titik kecil bergerak dalam gelap. Raffi berdiri di dek depan bersama perwira navigasi. Layar monitor sonar berpendar kebiruan, menunjukkan bayangan gelap panjang, lambung kapal yang miring nyaris 70 derajat di dasar laut. Dalamnya 38 meter, arus sedang, masih bisa diselami, lapor komandan kapal, Letda Marinir Irawan. Yuda menatap monitor itu lama. "Pak, kalau itu benar Seraya Daun, berarti sebagian muatan yang hilang saat kecelakaan itu masih ada di dalam." "Bukan cuma muatan," jawab Raffi. "Mungkin ada bukti kenapa mereka tidak pernah sampai daratan." Tim selam bersiap. 3 penyelam profesional memasang tangki, fins, dan senter bawah air. Cahaya lampu sorot dari kapal menembus permukaan laut yang bergolak perlahan. "Kami turun sekarang," kata penyelam utama. Mereka menghilang ke dalam kegelapan air. 15 menit berlalu. Radio berbunyi berderak. "Kontrol, ini tim selam 1. Kami sudah mencapai titik lambung. Kapal ini pecah di bagian buritan. Ada tanda-tanda terbakar sebelum tenggelam." Di dek, Raffi dan Yuda saling menatap. "Kapal terbakar sebelum tenggelam? Masuk ke ruang kendali kalau aman," kata Raffi menekan tombol. 3 menit kemudian, suara penyelam kembali. "Kontrol, kami masuk melalui pintu samping. Ruang kendalinya utuh. Di dalamnya ada beberapa peti logam."
Peti logam apa? Tanya Yuda. Seperti peti dokumen, tapi besar. Ada stiker bea cukai Malaysia. Kami buka satu. Suara itu mendadak tercekat sebelum sambung lagi. Pak Raffi, isinya dompet, paspor, dan kartu identitas. Banyak sekali. Sebagian asal Indonesia. Raffi mencengkeram radio. Hitung jumlah petinya. Catat nama-namanya. Beberapa detik suara gelembung lewat sebelum jawaban muncul. Ada 6 peti. Semua berisi identitas pribadi. Hampir semuanya korban hilang 2 bulan lalu. Angin laut berhembus kencang. Raffi merasakan perutnya seperti turun beberapa inci. Jika identitas korban ada di kapal yang sama, berarti para korban pernah berada di kapal ini sebelum mayat mereka ditemukan dalam kontainer di Priuk. Suara penyelam kembali, lebih tergesa. Kontrol, kami menemukan satu hal lagi. Ada satu kabin di bagian tengah kapal, disegel dari dalam. Segel dari dalam. Yuda mematung. Siapa yang menyegel? Tidak tahu, Pak. Pintu dikunci pakai rantai besi dari sisi dalam kabin. Kami harus memotong rantainya. Raffi menggenggam radio erat. Buka, tapi hati-hati. Suara gemeretak logam terdengar samar melalui speaker. Beberapa detik hening. Lalu penyelam itu bersuara pelan, terlalu pelan, hampir seperti berbisik. Kontrol, kalian harus lihat ini. Apa yang kalian temukan? Satu kabin kosong. Tidak ada barang. Tidak ada rangka. Tidak ada petunjuk kehidupan. Penyelam itu menarik napas berat sebelum melanjutkan. Tapi di dinding, ada tulisan. Sepertinya digores pakai benda tajam. Raffi menelan ludah. Apa tulisannya? Hening sejenak. Lalu, mereka tidak mati di laut. Angin menampar wajah Raffi. Ombak menghantam lambung kapal cepat seperti dentuman drum. Yuda mundur setapak, memegang dadanya. Pak, apa artinya itu? Kalau mereka tidak mati di laut, lalu mereka mati di mana? Raffi tidak menjawab. Matanya terus terpaku pada gelombang hitam laut utara, yang bergulung seperti menyimpan rahasia jauh di bawah permukaannya. Setelah 40 menit, tim selam naik kembali ke permukaan. Wajah mereka pucat, meski disinari lampu dek. Peti identitas sudah kami tandai untuk pengangkatan, kata penyelam utama. Tidak ada jasad di kapal. Tidak satu pun. Raffi mengangguk, namun pikirannya jauh di tempat lain. Jika kapal ini mengangkut para korban, namun mereka tidak mati di laut. Jika identitas mereka disimpan rapi di ruang kendali, dan jika ada seseorang yang sempat menyegel diri di kabin lalu meninggalkan pesan itu, maka kebenaran tentang kematian 52 korban bukan soal kecelakaan kapal, bukan tenggelam, bukan bencana, tapi sesuatu yang terjadi setelah kapal itu ditelantarkan, atau disabotase. Raffi memejamkan mata, merasakan dek bergoyang di bawah kakinya. Di antara suara mesin kapal dan deru ombak, hanya satu kalimat dari kabin terkunci itu yang berulang-ulang menghantam pikirannya. Mereka tidak mati di laut. Kalimat terakhir itu, mereka tidak mati di laut, masih membayangi pikiran Raffi saat kapal cepat TNI Al merapat kembali ke dermaga ujung. Hujan tipis turun, membuat lampu-lampu pelabuhan tampak buram seperti titik-titik cahaya yang menggigil di kejauhan. Saat kaki Raffi menapak ke dermaga, Yuda menghampiri dengan wajah tegang. Pak, kita dapat info baru dari Surabaya, katanya cepat. Ada seseorang yang ditahan saat mencoba keluar dari kawasan galangan perkapalan Tambak Wedi. Namanya Herman Latupono. Raffi langsung berhenti di tempat. Dia masih di Surabaya. Bukan cuma itu, Yuda menambahkan sambil menyerahkan tablet berisi foto. Dia tertangkap sedang memperbaiki winch kapal tua. Pekerja galangan kenal dia sebagai teknisi yang baru masuk sebulan lalu. Raffi menatap layar itu lama. Herman terlihat jauh lebih tua dari foto lamanya di arsip. Kumis menipis, mata cekung, kulit terbakar matahari. Tapi tatapan itu tetap sama, tatapan seseorang yang menyimpan sesuatu terlalu lama. Kita ke Surabaya sekarang, ujar Raffi tegas. Ruang interogasi unit reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak dipenuhi aroma ket tembok dan sisa kopi pahit. Lampu neon kuning menggantung sedikit rendah, membuat bayangan di wajah Herman terlihat lebih tajam.
Tangannya gemetar sedikit saat borgol baja dilepas. Namun matanya tidak pernah berpaling dari meja. Raffi duduk di depannya, membuka buku catatan. Nama lengkap: Herman Latupono. Jawabnya pelan. Umur 52. Pekerjaan: teknisi kapal, kadang-kadang bantu urus dokumen bongkar muat. Raffi menatapnya. Kau menghilang sejak 2019. Banyak orang mengira kau mati di Selat Malaka. Herman menghela napas panjang, seperti seseorang yang tidak siap menghadapi dunia setelah bersembunyi terlalu lama. Kalau aku mati, mungkin hidupku lebih gampang, gumamnya. Raffi tidak menanggapi simpati apapun. Ia mengeluarkan foto kontainer MXD 4213 dari Tanjung Priok. Kau kenal ini? Pupil Herman mengecil seketika. Napasnya sempat putus. Lalu ia menunduk. Aku nggak kirim itu, Pak. Aku cuma tanda tangan dokumen yang sudah disiapkan. Dokumen palsu, potong Raffi. Herman menutup mata sebentar. Semua dokumen jalur belakang memang begitu. Dan 52 mayat itu? Tanya Raffi tajam. Juga, jalur belakang? Herman menggigit bibirnya sampai memutih. Saya, dulu cuma perantara. Saya cuma ngurus orang-orang yang mau berangkat ke Malaysia lewat kapal cepat. Mereka bayar saya untuk atur perahu, pelampung, rute, itu saja. TKI ilegal? Tanya Yuda dari sudut ruangan. Herman mengangguk. Iya, tapi saya berhenti waktu kapal Seraya Daun hilang. Kapal itu yang bawa mereka. Ia menatap Raffi langsung, mata berkaca-kaca. Waktu itu saya pikir mereka mati di laut. Saya pikir semua selesai. Raffi mengetuk meja satu kali. Tapi mereka tidak mati di laut. Herman menegang. Bagaimana kau tahu? Kami baru saja dari lokasi karamnya Seraya Daun. Raffi memotong. Tidak ada jasad. Tidak ada tanda mereka tenggelam. Tapi identitas mereka ada di ruang kendali. Disimpan rapi. Herman mulai gemetar. Itu berarti seseorang memindahkan mereka. Ia meremas kedua tangannya, memandang lantai. Saya kira dia sudah mati. Saya kira sudah selesai. Siapa? Dia? Raffi bersandar sedikit ke depan. Herman tidak menjawab. Napasnya makin berat. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin berputar keras. Lalu perlahan ia berkata, Kapten Adnan. Yuda langsung menatap Raffi. Nama itu tidak asing. Herman melanjutkan, suaranya pecah, seperti menyinggung luka lama. Dia dulu kapten kapal kecil yang saya pakai untuk antar pekerja ke Malaysia. Orangnya kasar, suka ambil keputusan sendiri. Tapi dia paham laut lebih dari siapapun. Herman menelan ludah. 5 tahun lalu, kapalnya meledak waktu bawa kargo bahan kimia. Semua kru mati, termasuk dia. Itu kata polisi. Raffi mengerutkan kening. Tapi kau tidak percaya. Herman menatapnya lama, lalu berkata lirih. 1 bulan setelah kapal dia meledak, saya dapat pesan suara. Suaranya, suara Adnan. Dia bilang jangan cari kuburannya. Dia bilang masih ada, jalan yang belum selesai. Yuda nyaris memaki. Pak, dia halu atau? Tutup mulut, Yud. Kata Raffi pelan tapi tegas. Raffi memutar tubuh kembali ke Herman. Kau bilang kapal Seraya Daun dibajak. Herman mengangguk. Saya dapat kabar dari anak buah saya di Batam. Kapal itu seharusnya berlabuh di Tanjung Pinang untuk ambil logistik. Tapi mereka bilang ada kapal kecil tanpa ais yang naik dari sisi kiri. Setelah itu, Seraya Daun menghilang. Kau curiga Kapten Adnan yang ambil alih? Tanya Raffi. Herman tidak langsung menjawab. Ia menatap ke sudut ruangan, seperti mencoba mengumpulkan keberanian. Pak, orang-orang bilang Adnan sudah mati. Tapi yang saya lihat, jalur laut yang dipakainya waktu dulu, aktif lagi. Rute yang sama, tanda khusus yang sama. Bahkan orang-orang yang dulu kerja untuk dia, hilang satu persatu. Dan kahwinya apa dengan 52 mayat di kontainer? Raffi menekan. Herman menggigil. Dia dulu pernah bilang, manusia itu bisa jadi barang paling mahal kalau dikirim ke orang yang tepat. Tapi bukan untuk dijual, melainkan untuk dibuang.
Raffi tidak berkedip. Dibuang kemana? Herman mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Saya nggak tahu, Pak. Tapi kalau benar dia yang hidup, kalau benar dia yang naik ke Seraya Daun. Ia akhirnya menatap Raffi, penuh ketakutan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Berarti ada kapal lain yang sedang jalan. Kapal yang belum berhenti menjemput orang-orang hilang. Raffi menutup buku catatannya perlahan. Di luar ruangan, suara kapal kontainer menderu pelan, seperti nada rendah yang merayap masuk ke dalam dinding. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, Raffi merasa bahwa apapun yang sedang mereka hadapi, bukan sekadar jaringan penyelundup, melainkan seseorang yang mengendalikan jalur laut seolah ia pemiliknya sendiri. Seseorang yang seharusnya sudah mati 5 tahun lalu. Kalimat itu masih menggantung di kepala Raffi ketika pintu ruang interogasi terbuka dan seorang anggota bea cukai masuk tergesa membawa map tebal yang dibungkus plastik kedap air. Pak Raffi, ini baru tiba dari atase kepabeanan Malaysia. Mereka mengirim log kapal dan dokumen penyitaan dari Port Klang. Katanya, ini mungkin yang Bapak cari. Raffi mengambil map itu tanpa berkata apa-apa. Di sampingnya, Herman mengecilkan tubuhnya di kursi, seperti seseorang yang sudah tahu isi map itu sebelum dibuka. Raffi menyibak halaman pertama. Di sana tertera kop resmi Marine Department of Malaysia. Stempel biru masih basah, seolah baru ditekan tadi pagi. Lalu sesuatu membuat napasnya berhenti sesaat. Pada kolom Master of Vessel tertulis, Adnan bin Hasan. Status, Alive, Unregistered Route. Yuda yang berdiri di belakang kursi langsung memegang pinggiran meja. Pak, ini berarti dia memang hidup, Raffi menyelesaikan. Dan dia masih melaut. Ia membuka halaman berikutnya. Detail rute, manifest palsu, dan catatan inspeksi darurat terlampir dengan rapi. Namun ada satu dokumen yang warnanya berbeda. Halaman lusuh, seolah dirobek dari buku log kapal. Tinta hitamnya sudah melebar oleh air laut, tapi masih bisa terbaca. Tu anyone who finds this. They betrayed us first. Let the world see what they do to the honest they call cargo. Di bawahnya, sebuah kalimat yang ditulis dengan goresan panjang dan kasar. Biar dunia lihat apa yang mereka lakukan. Raffi menatap tulisan itu lama. Kata-kata tersebut bukan permohonan, bukan pengakuan, lebih seperti dendam yang membeku. Herman menunduk semakin dalam. Itu, tulisan Adnan. Saya hafal. Dia selalu gores huruf R seperti itu. Raffi membalik ke halaman terakhir. Ada foto kapal besi kecil, gelap, tanpa nama di lambung. Hanya nomor registrasi tua yang hampir hilang catnya, 9MA0372. Di bawah foto tercantum, Last Position Recorded, 451, Lu, 10910, BT, Laut Natuna Utara. Status, Lost, Ice, offline sejak 19 hari lalu. Yuda memijit pelipisnya. Pak, posisi terakhirnya itu, jauh dari seluruh jalur perdagangan. Kalau dia sengaja matiin Ice, berarti dia disembunyikan oleh seseorang. Atau sedang operasi tanpa izin. Raffi mengangguk perlahan. Atau lebih buruk, dia tidak ingin ditemukan. Sore itu, ruangan Krimsus berubah seperti pusat kendali darurat. Peta digital Laut Natuna terbentang di layar besar. Garis-garis rute kapal dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia saling tumpang tindih seperti jaring laba-laba. Raffi berdiri di tengah ruangan, membuka dokumen yang baru dipindai. Lihat bagian ini, katanya menunjuk tabel kecil. Di bagian bawah log kapal Adnan, tertulis, Cargo, Human Transport, Unregistered, Purpose, Transfer, Destination, Jakarta, Condition, DC Asset. Yuda menegang. Jadi, Adnan mengirim mayat itu dengan sengaja. Tidak, Raffi membalas cepat. Dia mengirim mereka, sebagai pesan. Beberapa penyidik menggunjing pelan. Raffi mengetuk layar proyektor sehingga halaman berikutnya muncul. Catatan tidak resmi yang disertakan Malaysia dalam surat diplomatik. Tulisan ringkas itu berasal dari petugas pelabuhan Port Klang yang pernah menggeledah kapal Adnan 3 tahun lalu. Captain Adnan mentioned he was betrayed by his own partners. He said one day he would return the cargo to those who deserved to see it.
Yuda menelan ludah. Jadi kontainer di Priuk itu bukan sekadar pembuangan. Itu semacam balasan. Balasan terhadap jaringan yang mengkhianatinya, kata Raffi datar. Dan jaringan itu beroperasi di sini, di daratan Indonesia. Ruangan hening seketika. Ketika malam turun, Raffi duduk sendiri di ruang arsip. Lampu neon temaram memantul di meja logam dingin. Ia membaca ulang tulisan Adnan di halaman lusuh lok kapal itu. Biar dunia lihat apa yang mereka lakukan. Ini bukan pembelaan diri, gumam Raffi pelan. Ini ancaman terbuka. Dia ingin memaksa kita melihat sesuatu. Ia memejamkan mata, memetakan kemungkinan. Jika Adnan masih hidup, jika ia sengaja mengirim tubuh-tubuh itu ke Priuk, dan jika ia ingin dunia melihat apa yang mereka lakukan, maka ada pihak lain di atasnya. Pihak yang menghilangkan para korban sebelum Adnan mengambil alih. Pihak yang menginginkan mereka mati tanpa jejak. Raffi membuka matanya kembali. Adnan bukan dalang, katanya hampir tak bersuara. Dia hanya pecahan dari cerita yang jauh lebih besar. Menjelang tengah malam, laporan tambahan datang dari pihak Angkatan Laut Malaysia. Raffi membacanya cepat. Keningnya semakin mengerut. Kapal Adnan terakhir terlihat oleh nelayan Vietnam, bergerak tanpa lampu, mengarah ke utara sebelum hilang sepenuhnya. Tidak ada sinyal, tidak ada penampakan, tidak ada serpihan. Seperti kapal hantu, ujar Yuda yang berdiri di sebelah. Raffi mengangguk perlahan. Dan selama dia belum ditemukan, kontainer seperti yang di Priuk bisa muncul lagi. Kapan saja, di pelabuhan mana saja. Ia menutup map tipis itu. Di luar jendela, angin dari Laut Jawa membawa aroma asin yang berat, seakan membawa kabar dari jauh, dari Natuna, dari kapal yang mungkin masih bergerak di kegelapan. Kapten Adnan mungkin hidup, tapi siapapun yang ia lawan, jauh lebih hidup dari itu. Hujan deras turun malam itu di Jakarta Utara, menimpa atap-atap gudang pelabuhan Tanjung Priuk dengan suara seperti ribuan paku yang dijatuhkan. Air mengalir di sepanjang jalur rel kren, menetes dari kabel-kabel baja, dan memenuhi celah-celah aspal yang retak. Di area kontainer bekas kasus itu, udara berubah mengental, dingin, basah, dan berbau sesuatu yang tidak seharusnya muncul lagi. Raffi baru saja keluar dari gedung Krimsus ketika laporan resmi diserahkan kepadanya. Map merah dengan cap, selesai penyidikan, terasa berat bukan karena isinya, tapi karena yang hilang dari dalamnya. Pak Raffi, ujar Kombes Wahyu sambil menyerahkan map. Secara hukum, kasus ini kita tutup. Pelaku langsungnya sudah dijerat, jaringan bawahnya sudah diproses. Soal Adnan, belum ada bukti yang cukup. Raffi menerima map itu tanpa menjawab. Ia tahu nada itu, nada yang biasa muncul ketika penyelidikan sudah menyentuh nama yang tidak boleh disentuh lagi. Di luar gedung, petir menyambar. Hujan semakin deras. Mulai malam ini, lanjut Kombes Wahyu, porsi kita selesai. Sisanya, ranah antar negara. Kalau Malaysia mau kejar Adnan, itu urusan mereka. Ada jeda pendek. Kamu sudah bekerja lebih dari cukup, Raf. Sekarang istirahatlah. Raffi hanya mengangguk samar. Istirahat? Tidak ada yang bisa ia istirahatkan. Ia berjalan perlahan menuju mobil dinasnya. Namun langkahnya berhenti ketika seorang petugas penjaga gudang berlari ke arahnya sambil menutup kepala dengan jas hujan. Pak, permisi, katanya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh hujan. Boleh saya ngomong sesuatu? Raffi menatapnya. Ada apa? Petugas itu menelan ludah, lalu menunjuk ke arah area kontainer bekas yang kini dipagari biru dan ditutup terpal. Itu tempatnya, Pak. Tempat kontainer yang waktu itu Bapak tahu. Ia mendekat, suaranya turun setengah berbisik. Tiap hujan deras begini, baunya muncul lagi. Raffi mengerutkan kening. Bau apa? Anyir, Pak. Kayak, darah bercampur besi. Padahal area itu sudah disemprot desinfektan berkali-kali. Kami sudah ganti aspalnya 3 kali. Tapi tiap hujan turun, ia menahan napas. Bau itu balik lagi. Raffi memandangi lokasi itu dalam hujan. Kabut tipis muncul dari rembesan air yang turun dari atap gudang. Seperti ada sesuatu yang masih menunggu untuk ditemukan. Siapa saja yang mencium? Tanya Raffi. Semua kru malam. Pak, kami pikir cuma sugesti.
Tapi baunya sama. Persis seperti malam kontainer itu dibuka. Raffi tak langsung menjawab. Ia memandang area itu lama, hingga suara pengeras dari pos penjagaan memotong keheningan. Pengiriman shift malam masuk dari jalur 4. Hati-hati, lapangan licin. Di ruangannya yang remang 1 jam kemudian, Raffi membuka laporan resmi yang tadi diberikan. Semua terlihat rapi. Daftar tersangka, berita acara pemeriksaan, dokumen forensik, hasil kerja tim hubungan internasional, dan ringkasan penutupan kasus. Secara hukum, semuanya telah selesai. Secara kenyataan, tidak satu pun terasa selesai. Ia membuka lampiran terakhir, daftar keluar masuk kontainer di Priuk selama 2 minggu terakhir. Awalnya ia hanya memindai angka dan kode, tapi matanya berhenti pada satu baris paling bawah, data yang masuk 2 jam lalu, jam 22.14. Raffi memiringkan kepala, memastikan ia membaca benar. Kode kontainer, MXD 4213. Negara asal, Port Klang, Malaysia. Nama pengirim, Ocean Link Maritim SDN BHD. Supervisor, Haji Latupono. Raffi menutup mata beberapa detik. Herman sudah ditangkap. Identitasnya dinonaktifkan. Proses administrasi internasional bahkan sudah memasukkan namanya ke daftar hitam. Tapi seseorang di luar sana masih memakai nama yang sama, masih memakai jalur yang sama, masih memakai identitas yang seharusnya sudah mati di atas laut. Ia membuka mata. Kontainer ini baru berangkat, gumamnya, berarti sudah dalam perjalanan. Ia menekan tombol intercom. Operator, segera sambungkan saya ke otoritas pelabuhan Port Klang, darurat. Operator terdiam sejenak. Pak, sudah lewat tengah malam. Kalau panggilan antar negara. Cepat. Ada jeda tegang. Lalu sambungan derak terbuka. Port Klang Marine Operation Speaking. Raffi memperkenalkan diri dan meminta verifikasi kode kontainer MXD 4213. Operator di Malaysia menjawab setelah memeriksa sistem. Benar, Tuan. Kontainer itu baru keluar dari dermaga kami pukul 26 waktu lokal. Raffi menahan napas. Apa isinya? Dokumen menyatakan daging sapi beku, seperti biasa. Seperti biasa, ulang Raffi dingin. Tujuan pengiriman? Jakarta, Tanjung Priuk. Tekanan darah Raffi naik beberapa derajat. Apakah Anda tahu siapa sebenarnya supervisor pengirimnya? Suara di seberang terdengar ragu. Kami hanya memeriksa dokumen, Tuan. Identitasnya sesuai manifest. Nama Haji Latupono. Raffi memejamkan mata. Herman berada di ruang tahanan. Tidak mungkin ia yang mengurus pengiriman baru ini. Berarti, ada orang lain yang memegang kendali. Orang yang lebih tinggi. Orang yang lebih aman. Orang yang tahu betul bahwa penyelidikan Indonesia sudah ditutup. Dan kontainer itu sudah bergerak menuju Jakarta. Terima kasih, ujar Raffi datar. Sambungan ditutup. Ia meletakkan telepon pelan-pelan, lalu bersandar. Di luar, hujan masih turun. Suara gemuruhnya masuk melalui ventilasi kecil. Lampu-lampu pelabuhan berpendar seperti bintang yang tenggelam di air hitam. Raffi membuka map itu sekali lagi. Lalu ia meremas sedikit ujungnya. Kasus ini tidak pernah dimaksudkan untuk selesai. Herman hanyalah serpihan kecil, teknisi tua yang kebetulan memegang dokumen. Adnan hanyalah kapten yang berkhianat, atau dikhianati, yang memilih membalas dengan cara paling brutal. Para korban adalah kargo, bukan manusia, di mata jaringan besar itu. Dan jaringan besar itu tidak pernah disentuh, tidak pernah terlihat, tidak pernah benar-benar terungkap. Ia menatap jendela kantor yang dipenuhi titik-titik hujan. Suara ombak dari kejauhan terdengar seperti desah panjang, seakan laut sedang berbicara sesuatu yang terlalu tua untuk dimengerti. Di antara suara itu, seolah ada lantunan samar. Mereka tidak mati di laut. Raffi menatap laporan di hadapannya. Kontainer MXD 4213 kembali berlayar, gumamnya lirih. Ia menutup laporan dengan pelan. Kasus ini mungkin sudah selesai di atas kertas. Tapi di pelabuhan, di laut, di jalur gelap antara Malaysia dan Indonesia, seseorang masih bekerja.
Seseorang yang tidak pernah terdaftar, tidak pernah terekam, tidak pernah muncul di radar. Seseorang yang bahkan Adnan takuti. Raffi berdiri, mengambil jasnya, lalu mematikan lampu. Tidak ada kasus perdagangan manusia yang benar-benar selesai, ucapnya pelan ke dirinya sendiri. Yang selesai hanya orang-orang kecilnya. Hujan mengguyur kaca kantor. Bau anyir itu kembali tercium entah dari mana. Dan di suatu tempat di tengah laut, sebuah kontainer dingin bernomor MXD 4213 melaju perlahan menuju Indonesia, membawa rahasia yang belum pernah dibuka. Kasus kontainer berisi 52 mayat di Pelabuhan Tanjung Priuk memang sudah dinyatakan selesai oleh aparat. Beberapa pelaku berhasil ditangkap, sebagian lain lenyap tanpa jejak, dan nama Kapten Adnan masih menjadi bayangan tanpa wajah di tengah lautan luas. Namun, ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum maupun administrasi. Hingga hari ini, setiap kali hujan turun di area kontainer bekas, para pekerja mengaku masih mencium bau anyir yang sama seperti malam penemuan itu. Seperti ada jejak yang tertinggal, jejak yang menolak hilang. Dan di meja kerja Raffi, laporan terakhir menunjukkan satu hal yang lebih mengerikan. Satu kontainer baru, dengan kode identik, kembali terdaftar masuk dari jalur Laut Natuna. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada nomor telepon penerima. Hanya satu stempel yang sama seperti kontainer sebelumnya. Sampai kapan perburuan ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu. Karena dalam dunia penyelundupan manusia, yang tertangkap hanyalah pembawa. Sementara, pemilik, sesungguhnya, selalu berada di atas kapal terakhir yang tidak pernah kembali.